Halo seluruh, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Balik lagi dengan gua Abil di sini. Gue di sini bakal merangkum sebuah alur cerita dari film Angry Birds 2016 yang menceritakan sang tokoh utama Red, seekor burung yang diasingkan sejak dia menetas karena amarahnya yang tak terkendali. Tinggal di pulau burung bersama burung-burung lainnya yang tidak bisa terbang. Penasaran dengan kisah si Red ini? Oke, tempatkanlah diri kalian pada posisi ternyaman. Dan tanpa berlama-lama lagi kita masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan Red yang berlari cukup cepat dikarenakan sedang mengantarkan sebuah paket berisi kue ulang tahun. Red mengalami banyak halangan ketika di perjalanan yang membuatnya terlambat sampai di tempat. Dikarenakan Red terlambat, pembeli ini tak mau membayar kue tersebut dan menyuruh Red untuk membayarnya. Red pun sangat marah hingga tak bisa menahan emosinya. Lalu Red menggosok wajah pembeli itu dengan kue tadi hingga puas. Dengan tidak sengaja Red terpleset oleh seekor tupai dan memecahkan telur milik pembeli itu atau anaknya. It's a boy. Akhirnya Red pun dibawa ke tempat persidangan para burung. Keluarga si burung ini menuntut si Red karena telah memecahkan telurnya yang membuat anaknya itu lahir prematur dan membuat anak mereka mengira Red adalah ayahnya. Red memberikan pembelaan bahwa ia sudah berusaha untuk mengantarkan kue tersebut tepat waktu, tapi pembeli tadi tak mau membayarnya. Namun hakim pun tak menerima alasan dari si Red. Lalu hakim memberikan hukuman terberat kepada Red, yaitu memasukkan Red ke kelas pengendalian amarah. Red pun tampak kesal dan meninggalkan tempat tersebut dan segera pergi menuju tempat di mana kelas pengendalian amarah berada. Ketika sampai di depan kelas pengendalian amarah, Red pun sudah emosi duluan dan memukul papan iklan yang bertuliskan Welcome Angry Birds. Dengan begitu kesal, Red pun langsung masuk ke tempat itu dan bertemu dengan Matilda. Matilda ini adalah seorang guru serta mentor di kelas tersebut. Di sana Red juga bertemu dengan teman-teman lainnya. Ada Chuck, Terence, dan Bom. Di sana mereka menceritakan kisah hidupnya masing-masing, di mana Chuck yang hiperaktif dan dapat bergerak dengan cepat, gercep, di mana kita ketahui kisahnya saat ia ditilang oleh polisi. Lalu Chuck menggunakan kekuatannya untuk menjahili polisi tersebut. Lalu ada Terence, si burung besar misterius yang tak diketahui asal-usulnya dan membuat Matilda takut sehingga tak mau menceritakannya. Terakhir ada Bom yang dapat menyebabkan ledakan dengan amarah dan ketakutannya. Misalnya saja saat temannya memberikan sebuah surprise ulang tahun dan di hari pertama, Matilda mengajari mereka untuk melakukan sebuah gerakan yoga untuk mengendalikan emosi atau amarah mereka. Di mana saat Bom didekati oleh Matilda, tiba-tiba saja ia lepas kendali dan meleduk. Mereka pun pulang dari kelas pengendalian amarah. Di sini Chuck dan Bom berusaha untuk berteman dengan Red, tapi Red ini malah menghindari mereka dan langsung pulang menuju rumahnya. Saat Red pulang menuju rumahnya yang berada di tepi pantai, ia merasa kesepian saat melihat burung-burung lain yang memiliki pasangannya, yang punya keluarga dan terlihat bahagia. Di mana kita ketahui Red ini sejak kecil tak punya orang tua maupun seorang teman. Saat sampai di rumah, ia menatap sebuah poster di dinding, yaitu idolanya, sang elang, yang bernama Mike the Eagle, pelindung dan pahlawan dari pulau burung yang telah lama menghilang. Keesokan harinya saat mereka di kelas pengendalian amarah, mereka membacakan puisi karya masing-masing. Saat giliran Chuck membacakan puisinya tentang papan iklan berbentuk burung buatannya yang telah dirusak oleh orang lain.
Di sini ia menemukan sebuah bukti, yaitu bulu berwarna merah, di mana tentu saja itu milik Red. Red pun merasa malu dengan perbuatannya, lalu menuduh Terence melakukannya, dan lalu ditampol oleh Terence dengan cukup keras sampai ke dinding. Tiba-tiba ada kegaduhan di luar sana yang membuat banyak burung-burung berkumpul ke tepi pantai. Red dan teman-temannya pun segera pergi menuju tepi pantai tersebut. Ada kapal besar yang akan menuju Pulau Burung, dan dengan sengaja kapal itu menghancurkan rumah si Red. Dari kapal muncullah babi hijau bernama Leonard. Mereka memberitahu bahwa mereka berasal dari Piggy Island atau Pulau Babi. Red pun menyindir para babi tentang rumahnya yang telah dirusaknya, tapi hal tersebut tidak ada satupun yang memperdulikannya. Leonard mengatakan ia datang ke Pulau Burung untuk berdamai dan berteman saja. Si burung hantu menyambut dengan ramah kedatangan Leonard, sang babi hijau ini, dan mengajak mereka untuk berpesta. Di sini para babi hijau sedang melakukan PDKT atau pendekatan dengan para burung-burung dengan menunjukkan benda bawaannya, yaitu sebuah trampolin dan sebuah ketapel raksasa. Karena di sini Red terlihat mengganggu bagi Leonard, ia meminta Red sebagai sukarelawan untuk mencoba ketapel tersebut dan melempar Red hingga sampai ke pantai. Di sini Chuck mengajak Red untuk memeriksa kapal milik para babi hijau ini. Red, Chuck, dan Bob, tiga sekawan ini masuk ke dalam kapal, dan tanpa sengaja mereka menemukan banyak babi di sana. Red pun kembali dengan pedenya ke pesta tadi dan membuat sebuah pidato aka ceramah yang pada intinya para babi ini banyak membawa teman-temannya di kapal, dan mereka memiliki tujuan yang tidak baik datang ke Pulau Burung. Seperti peribahasa ada udang di balik bakwan. Namun para burung lain di sana menghiraukan kata-kata si Red, dan Leonard berhasil menghasut para burung dan meyakinkan pada mereka bahwa para babi hijau ini datang ke pulau hanya untuk berteman. Hal itu membuat burung hantu memarahi Red dan memintanya agar tidak membuat masalah lagi. Singkat cerita, mereka mengabaikan si Red dan kembali berpesta ria. Dan para babi-babi hijau ini menghibur para burung-burung di sana dengan pertunjukan koboi khas Pulau Babi dan bernyanyi ria di sana. Kecuali Red yang memilih untuk menyendiri dan tidur di rumahnya yang temboknya telah berlubang. Suatu hari, Red dan teman-temannya di kelas pengendalian amarah sedang belajar untuk melukis. Tak jauh dari mereka kita diperlihatkan burung Pink dan burung Hakim yang sedang memandu tamu mereka, Leonard, atau mengadakan sebuah tour untuk mengenalkan apa saja yang ada di Pulau Burung. Di sini kita diperlihatkan Leonard yang tertarik dengan sebuah telur. Si Leonard ini menghalu dengan telur dan sangat menyukainya. Tapi haluannya itu dihentikan oleh si Red. Red pun mendesak si Leonard dengan menanyakan apa tujuan mereka datang ke Pulau Burung. Diperlihatkan kapal gelombang kedua yang datang ke Pulau Burung. Dan di sini kita diperlihatkan bahwa si burung hantu atau Pak Hakim ini tidak peduli sama sekali dengan pendapat Red. Lalu mereka pun melanjutkan tur mereka dan meninggalkan si Red di tempat itu. Red mengajak Chuck dan Bob untuk menyelidiki tujuan sebenarnya para babi-babi ini datang ke Pulau Burung. Untuk mengetahui hal tersebut, Red mengajak Chuck dan Bob untuk mencari Mighty Eagle, sang elang perkasa. Red mendapatkan petunjuk keberadaan Mighty Eagle, bahwa Mighty Eagle sekarang berada di gunung yang menyerupai bentuk elang. Tak pikir panjang lagi, mereka bertiga pun berangkat ke lokasi tersebut. Mereka menempuh perjalanan yang sangat panjang, memanjat tebing, berjalan-jalan, melewati rawa-rawa, dan melewati batu-batuan. Tak lama kemudian mereka sampai di atas gunung dan ternyata mereka mendaki gunung yang salah. Beberapa hari kemudian mereka sampai ke suatu tempat
yang pemandangannya yang sangatlah indah, amazing. Tak lama kemudian mereka mendengar suara aneh dari gua. Ternyata itu Mike the Eagle yang keluar dari gua tersebut dan ingin melakukan sesuatu. Mereka bertemu dengan Mike the Eagle, tapi sepertinya mereka agak kecewa. Ternyata Mike the Eagle tidak sesuai dengan khayalan mereka. Lalu di sini Red melalui teropong melihat bahwa para babi sedang melakukan rencana yang mencurigakan, yang dimana langsung Red tanpa banyak bacot lagi dan mengatakan kepada Mike the Eagle bahwa para burung-burung sedang dalam bahaya dan meminta Mike the Eagle untuk terbang dan membawa mereka ke bawah. Tapi di sini Mike the Eagle menolak karena ia sudah pensiun dan meminta Red saja yang melakukannya sendiri. Dengan perasaan kecewa, Red dan kedua temannya pun meninggalkan Mike the Eagle. Di sisi lain kita diperlihatkan para burung sedang berdiskuria dan menikmati pesta yang dibuat oleh para babi-babi hijau ini. Di sini Red meminta Chuck untuk menghentikan pesta disko tadi dan memberitahu para burung-burung bahwa telur mereka telah dicuri. Sementara Red dan Bom akan berusaha menghentikan para babi-babi hijau ini. Red pun meminta Bom untuk meledakkan rantainya. Para babi-babi hijau ini pun menyemprotkan air agar bom gagal meledak. Hal tersebut membuat Red dan Bom jatuh ke tengah laut, dan para babi-babi ini berhasil kabur dan menuju Pulau Babi. Keesokan paginya kita diperlihatkan para burung-burung di sana bersedih karena kehilangan telur-telur mereka, di mana itu adalah anak-anaknya. Terutama Pak Hakim menyesal dengan perbuatannya karena tidak mempercayai perkataan si Red bahwa para babi-babi hijau ini punya tujuan yang gak masuk di akal, di mana Hakim ini meminta Red untuk menjadi seorang leader atau pemimpin, untuk menyusun sebuah strategi dalam upaya mereka untuk pergi ke Piggy Island atau Pulau Babi dan mengambil telur-telur mereka kembali. Mereka pun membuat kapal yang berbentuk menyerupai bumi datar saja. Tak pula mereka membawa sebuah ketapel dan pergi ke Piggy Island dengan mengikuti jejak serpian-serpian kapal yang ditinggalkan oleh para babi-babi hijau. Scene pun berpindah di Pulau Babi, di mana para babi-babi ini merayakan keberhasilan rencana mereka yang telah mendapatkan telur-telur, di mana kita diperlihatkan Leonard yang ternyata adalah seorang raja di Pulau Babi dan bernama lengkap King Leonard Mudbear. Kita panggil saja Leonard ya. Di sini Leonard mengumumkan kepada rakyatnya akan ada sebuah jamuan besar-besaran atau mukbang selama 2 hari 2 malam, dan tentunya akan membuat telur dadar yang tasty. Jadi lapar nih. Let's go make some omelets. Para burung-burung pun sampai di Piggy Island dan segera mereka pergi ke tempat tinggal para babi-babi. Namun masalah muncul karena di kerajaan itu dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi menjulang. Redmond punya ide dengan menggunakan ketapel yang mereka bawa dan menggunakannya untuk pergi ke istana. Nope, he's coming back. He's coming, Doc. Get down. Hal itu membuat Leonardo mengetahui bahwa ada serangan yang tak terduga dari para burung-burung yang berusaha menghancurkan kerajaannya. Leonard pun meminta rakyatnya untuk menangkap para burung-burung. I got this, you guys. Just power! Shot back far enough to hit that giant boulder. Hurt. What was that? Everyone else! Lanjut dengan melemparkan Chuck dan bom menyusul Red ke istana. Leonardo memerintahkan pasukannya untuk menerbangkan armada pesawatnya untuk mengebom para burung-burung dari atas langit. Yang menampakkan Leonard sedang bersiap-siap di meja makannya bersama babi-babi lainnya dan tengah menunggu telur-telur tadi dimasak.
lalu berpindah ke Red, Chuck, dan Bom yang berusaha masuk ke tempat penyimpanan telur yang dijaga oleh babi-babi di sana. Red, Chuck, dan Bom berhasil masuk ke tempat tersebut dan mereka terkejut bahwa telur di sana sedang ditarik ke atas. We're gonna get you out of here. Mom, come in. Didn't this nightmare ever end? You taking that? Whoa. Dan tanpa diduga dan disangka-sangka, Mighty Eagle pun datang. Red meminta Mighty Eagle untuk terbang dan membawa telur-telur itu. Tapi ketika hendak kabur, kaki Red ditarik oleh Leonard. Hal itu tanpa diduga membuat ada satu telur berwarna biru jatuh. Red yang ingin menyelamatkan telur itu memilih untuk tinggal di sana dan menyuruh temannya untuk segera pergi. Chuck dan Bom serta burung-burung lainnya segera pergi dari kerajaan babi. Saat Red akan dikepung oleh para babi-babi hijau, wajan yang berisi air panas itu lumer dan tumpah, yang membuat para babi-babi segera meninggalkan tempat tersebut. Leonard berusaha untuk merebut telur dari Red, lalu mereka pun terjatuh bersama-sama. Mereka berdua terjatuh ke sebuah gudang yang berisi banyak dinamit atau peledak di sana. Leonard pun berhasil mengambil telur dan ingin segera memasaknya dengan api dari lilin, dan segera ia ingin menyantapnya. Red pun segera ingin merebut telur itu. Red mengalihkan perhatian Leonard dengan memujinya. Hal tersebut membuat Leonard menjadi sombong dan besar kepala, yang membuat dirinya menjadi lengah. Red pun segera masuk dan berlindung ke wajan emas yang jatuh dari atas. Dan seketika terjadi sebuah seni ledakan yang membuat kerajaan Leonard hancur berkeping-keping. Boom! Dan meledup. Akhirnya burung-burung itu pun berhasil selamat dan mendapatkan telur-telur mereka kembali. Namun ada satu keluarga yang sedih karena tidak menemukan telur mereka. Dan dari kejauhan, Red nampaknya masih hidup, dan para burung-burung di sana pun sangat bahagia. Dan tak lupa, Red berhasil menyelamatkan telur tadi. Oh, Crimson. Dan mereka pun pulang ke Pulau Burung dan segera membangun kembali rumah mereka. Di sana mereka juga sudah membangun kembali patung Mighty Eagle yang baru, dan ada patung berbentuk Red di sana. Dan semua warga burung di sana telah membuatkan rumah baru untuk Red. Bukan di tepi pantai lagi, tapi berada di dalam desa, di mana masyarakat di sana sudah menerima Red menjadi bagian dari mereka. Dan Red pun mengajak Chuck dan Bom untuk datang ke rumah mereka, dan mereka pun menjadi sahabat selamanya. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. See you, bye-bye.